Selamat pagi ya anak. Pagi Ibu. Ketemu lagi ya kita. Ini mata pelajaran pertama kan ya? Iya, oke. Masih pagi ya Ibu, buka dulu dengan salam. Karena ada pepatah mengatakan Al-Qalam qabla salam, yang artinya itu berkatalah mengucapkan salamlah sebelum berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Sehat Ibu. Oke, Ibu mulai ini dulu ya, mengecek kehadiran dulu. Tapi sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran kali ini harus dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berbaca doa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengirim doa. Lanjut, Ibu ingin menanyakan kabar kalian lewat absensi ya, seperti biasa. Dimulai dari Aletea, Alinsani. Aletea sakit Ibu. Oh sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama lagi. Amin. Dari Yulianti, Biaya izin Ibu. oh ini, sini sudah mana? Gak ada sudah. Oh oke. Sabrina Septiani. Hadir Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ke Nadia Aulia Budiman. Hadir Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali Ibu. Oke. Jihan Putri Muslimah. Jihan ini. Izin. Michiko. Michiko nggak ada keterangan. Oh, lumayan banyak juga ya yang hadir. Oke, tapi yang ada di kelas juga udah mencukupi sehingga kita bisa mulai pembelajaran hari ini ya. Karena Ibu lihat ya wajah anak-anak sekarang masih pagi tapi udah pada semangat gitu, gak sabar buat belajar di hari ini. Oke. Sebelumnya kemarin kan pertemuannya membahas tentang teks eksplanasi ya. Sekarang kita akan membahas teks juga nih, tapi beda dari yang kemarin. Nah, kalau sekarang Ibu akan mengajarkan kalian bahwasanya ada suatu teks yang berisi informasi, itu sering dibaca dan sering dicari-cari sama orang banyak gitu. Yang mana ketika kita membaca tersebut pasti kita mendapat informasi yang keren lah, yang berdampak banyak ke kita, baik positifnya maupun negatifnya. Ada yang tahu teks apakah itu? Apa itu? Silakan dia. Teks berita. Teks berita, betul banget. Jadi hari ini kita akan belajar teks berita. Siap? Siap. Kayaknya biar lebih afdol semangatnya kita bakar lagi pakai ice cream. Siap? Siap. Oke, gampang aja ice creamnya. Kayak nanya anak TK tau gak? Kalau kau suka hati tepuk tangan, kayak gitu pokoknya ya. Pokoknya instruksinya ikutin apa yang dikatakan Ibu, oke? Oke, mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya cukup pokoknya karena semangatnya dari awal udah kelihatan ya. Jadi langsung aja kita masuk ke teks berita. Ibu izin menampilkan PPT-nya ya biar lebih mudah dipahami. Ya Ibu. Gak bisa. Kelihatan? Terlihat Ibu. Oke.
dalam teks berita ini kita akan mengupas isinya dari mulai struktur, isi, dan contohnya. Nanti anak-anak siapin ya untuk praktek ke depan. Ibu gak bakal buru-buru, tapi ibu minta keberaniannya ya. Ya Ibu. Oke, lanjut. Pengertian teks berita tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya teks berita itu adalah teks yang berisi tentang rangkaian informasi yang disusun dalam bentuk tulisan, ya. Nah, gimana sih biar teks itu bisa dikatakan sebuah berita? Nah, ada 3 kunci: aktual, dan publik. Aktual itu apa sih? Aktual itu terkini atau terbaru. Itu aktual. Terus kalau faktual, apa itu faktual? Faktual itu beritanya sesuai dengan fakta dan kenyataannya ya. Terus kalau publik itu bisa dibaca oleh khalayak ramai. Gak mungkin dong kita kalau mau bikin berita, judul beritanya gak menarik atau isi beritanya kayak apa ya? Dari 1000 tahun yang lalu kan itu gak nyambung dengan keadaan kita yang sekarang ya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa bikin berita yang menarik, terus banyak orang yang mau baca berita kita. Nah, ini kita harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri teks berita itu apa sih? Kenapa harus mengetahui ciri-ciri teks berita ini? Karena biar kita nggak nyasar ke teks-teks yang lain ya. Nah, yang pertama itu ada faktual dan objektif. Jadi yang tadi ya, beritanya itu baru, hangat isunya ya. Dan ketika kita membuat berita itu harus berdasarkan fakta. Nah, fakta tersebut kita peroleh dari mana? Hasil observasi atau wawancara di lapangan. Nah, terus yang kedua itu ada aktual dan terkini. Tadi kita sudah jelaskan dari awal. Terus yang ketiga ada menarik dan penting. Kenapa harus penting? Karena biar tenaga kita untuk membuat berita itu nggak sia-sia gitu. Ada informasi penting yang bisa berdampak kepada pembaca. Ya, seperti itu. Terus yang keempat cerita menggunakan bahasa baku. Nah, karena ini berita ya, jadi bahasanya itu harus baku biar enak dibaca oleh pembaca. Bisa nggak kita sekarang bikin berita, tapi kata-katanya seperti ini. Hari ini aku sudah melaksanakan UTBK di Unsika. Bisa nggak itu bapak apa enggak? Melaksanain itu kata bapak enggak? Iya, ada bapak. Nah, yang bapaknya seperti ini ya. Hari ini siswa SMA kelas 9 hari ini jam 9 WIB tanggal sekian melaksanakan UTBK di kampus Universitas Singapura Bangsa Kampung. Jadi kata melaksanakan itu baku ya, dan melaksanakan itu tidak baku. Jadi di situ skill kita dalam memperoleh atau menggunakan variasi bahasa dalam menyusun teks berita itu juga diolah, diasah gitu. Nah, terus ada lagi sistematis dan terstruktur. Ada sistematis dan struktur unsur beritanya. Ciri-ciri teks beritanya. Ini terkendala ya. Gak apa-apa ada sini ya, biar kelihatan. Nah, untuk ciri berita yang sistematis dan terstruktur ini ada yang namanya piramida terbalik. Ada yang pernah dengar itu piramida terbalik dalam teks berita? Belum Ibu. Belum. Tapi pernah lihat bentuk piramida kan? Pernah. Segitiga seperti ini ya? Ya. Oke, jadi untuk piramida terbalik dalam teks berita ini seperti ini. Ada yang atasnya itu ada teras atau kepala berita. Terus yang tengahnya itu ada body. Terus terakhirnya ada ekor. Nah, kenapa ini disebut piramida terbalik? Karena kalau dianalogikan itu, nah bagian atas itu berisi informasi yang terpenting. Jadi yang paling penting informasi itu ditaruh di atas. Terus yang tubuh ini informasi penting, sangat penting banget, mencakup detail-detail informasi, terus kronologis,
yang ingin kita sajikan dalam teks berita itu harus ada datanya. Nah, datanya itu dari wawancara atau observasi. Nah, biasanya pas wawancara itu kita menanyakan salah satunya adalah harapan seperti ini. Baik, Bapak Ibu, bagaimana harapan Anda untuk acara ini seperti itu? Nah, logikanya lagi semakin kecil ke bawah berarti isinya itu sudah mengerucut ke yang apa ya, istilahnya sifatnya jauh dari kata penting gitu. Karena yang penting tadi disifat dari teras dan tubuh si isi beritanya. Terus untuk kan kalau di teks berita itu ada kutipan-kutipan narasumber ya, kayak Bapak Profesor Haji Jalu mengatakan bahwa bla 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 itu ditaruhnya biasanya di tubuh berita. Untuk teras belajarnya itu mencakup 15 kata. Ya. Terus lanjut lagi. Nah, lanjut ya. Ada juga yang namanya unsur berita. Nah, unsur berita inilah yang ditaruh di teras tadi. Ada what, when, terus why, who, sama where, dan how. Dan itu bisa kita terapkan saat wawancara kepada narasumber kayak Bapak Ibu mengisi bagaimana terjadinya peristiwa ini, bagaimana kronologinya bisa dijelaskan seperti itu. Dan bisa ya menggunakan 15 kata ini. Terus juga ada lagi struktur berita yang tadi kayak piramida terbalik. Cuman di sini sebenarnya judul sama aja ya. Oh ya, kata lain dari judul itu headline. Terus ada kelas berita itu kata lainnya ada labeling. Ibu berita body sama ekor berita itu title. Nah, kaidah pembahasan teks berita salah satunya tadi ya udah di-spoiler di awal, itu harus menggunakan bahasa yang baku. Terus yang keduanya kalimat aktif. Nah, ada yang bisa mencontohkan bagaimana kalimat aktif itu disajikan dalam bentuk teks berita? Yang itu ibu yang contohnya polisi menangkap pelaku, bukan pelaku ditangkap polisi. Betul banget. Salah satu contoh dari kalimat aktif ini adalah polisi menangkap pelaku, bukan polisi ditangkap pelaku. Jadi terdapat perbedaan makna ya antara menangkap dan ditangkap. Jadi kalau menangkap itu kita yang bergerak, ya itu ya yang menunjukkan kalimat itu aktif atau pasif. Nah, terus yang ketiga itu adalah konjungsi temporal yang biasa dipakai untuk menjelaskan sebuah kronologi terjadinya seperti itu. Kemudian petugas itu segera mengevakuasi korban, dan selain kata kemudian kita juga bisa menggunakan kata setelah, selanjutnya, saat, ketika. Nah, contoh lainnya deh, kalau misalnya kita mau pakai konjungsi temporal dari ketika itu kayak ketika seseorang berjalan sendiri pulang kerja, tiba-tiba ada segerombolan maling atau rampok ya yang mengikutinya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat itu tadi pembahasannya ada verbal kuota. Contohnya, boleh ada yang mau bacain? Saya ibu. Oke, silakan Sabrina. Contohnya itu menteri menyatakan bahwa proyek akan segera dimulai. Nah, betul banget. Nah, kata pengawalnya tadi dipakai untuk menjelaskan tuturan yang disampaikan oleh narasumber, kayak menyatakan, mengucapkan, dan mengungkapkan, dan lain sebagainya. Terus ada lagi nih, kita kalau mau menulis teks berita harus apa dulu sih? Udah ada gambaran belum? Harus ngapain dulu? Apakah harus nulis aja gitu tanpa kita melihat fakta, tanpa kita baca opini, tanpa kita baca kebaruan data,
korupsi. Terus apalagi yang apa nih sampai yang awalnya di Tangerang, terus ke Karawang, ada di Bogor, apa tuh? Apa berita teror pocong berkedok maling? Oh iya. Iya. Itu bukannya banget boleh tuh nanti anak-anak bisa membuat berita terkait hal tersebut. Itu kan isunya sangat hangat banget ya. Iya. Dan pastinya kalau misalnya kita mau menyajikan berita tersebut pasti langsung banyak nih orang yang berkunjung membaca teks berita yang kita buat. Nah, yang kedua ada mengumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan data ini kita nggak cuma datanya ada dari perkataan si A. Kayak misalnya kita mau dalam berita ini tapi modal datanya itu hanya dari mulut ke mulut, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus terjun ke lapangan. Nah, terjun ke lapangan ini nggak cuma terjun aja kayak ya udah yang penting kita ada di situasi tersebut, enggak kayak gitu. Tapi kita harus melakukan apa coba? Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, terus yang ketiga mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan peristiwa tersebut kayak gitu. Nah, untuk struktur wawancara itu ingat ya harus menggunakan 5W 1H. Nah, terus untuk observasi langsung itu bisa didokumentasikan juga ya melalui gadget, dan pas saat wawancaranya juga bisa direkam lewat smartphone gitu. Terus yang ketiga menulis beritanya. Sabrina, tolong bacakan. Yang ketiga itu menyusun kerangka. Ya betul, menyusun kerangkanya. Tadi kan kerangkanya udah Ibu kasih tahu ya. Ada piramida terbalik. Yang pertama ada judul tuh. Nah, harus ingat judul dalam berita itu jangan baku, jangan kayak tulis ilmiah, tapi lebih santai gitu kan. Pokoknya bagaimana caranya dia judul itu menarik sehingga banyak orang yang membaca. Nah, terus 5W1H-nya juga dicantumkan di daerah seperti itu. Pokoknya kerangkanya berkaitan dengan piramida terbalik. Terus yang keempat ada menulis draft. Nah, setelah tadi menyusun kerangka, setelah dari menyusun data, menyusun kerangka, kita menyusun draft. Draft itu bentuk narasi atau redaksi dari berita yang mau kita sampaikan. Nah, dulu gak sih mulai dari mana dulu? Nah, kan sebelum membuat berita kita turun ke lapangan ya, punya data hasil wawancara sama observasi. Nah, data tersebut kalau misalnya kita memperolehnya wawancara dan wawancaranya itu ada dalam rekaman, nah rekaman tersebut bisa kita transkrip terlebih dahulu ke dalam teks. Nah, dari situ kita bisa mulai menyusun redaksinya dari mulai judul sampai ke ekor berita. Terus juga yang terakhir ada penyunting. Nah, setelah redaksinya jadi gitu, nggak langsung publish dong berita tersebut, tapi kita harus melalui penyuntingan dulu. Kayak di dalamnya ada revisi, bagian mana nih yang harus direvisi, apakah masih ada berita yang kurang akurat atau yang belum tersampaikan dalam redaksi tersebut. Nah, lanjut ada jenis-jenis berita. Nah, pasti udah familiar dong ya sama yang namanya straight news, index, sampai short news. Ada yang pernah dengar? Pernah. Oke, waktu kelas SMP ya? Oke. Jenis-jenis berita yang pertama itu ada berita langsung atau straight news. Nah, ini yang dikategorikan sebagai berita tadi teror pocong berkedok maling. Itu masuknya ke straight news. Kalau misalnya kita langsung bahas berita mengenai tersebut. Dan kalau berita independen news itu kayak pengembangan dari straight news. Kalau straight news mengenai mengenai 5W1H dan kronologinya saja gitu. Tapi di dalam independen news ini kita bisa mengembangkan isu tersebut lebih mendalam lagi, dan kayak waktunya tuh bebas mau kapan aja gitu. Kan kalau yang fake news itu baru ya, dan tenggat itu maksimal 3 hari biasanya. Kalau yang fake news itu mau isunya udah lama atau
atau masih baru itu masih bisa kita dapat. Terus berita selanjutnya ada berita picture. Nah, picture ini sangat menarik sih kalau misal anak-anak malas baca berita dengan kalimat-kalimat yang baku. Kenapa? Karena di picture news ini tuh berita disajikan dengan gaya yang santai, terus penulisannya juga kayak kreatif, seolah-olah kayak cerpen lah isinya gitu. Soalnya dia menerapkan kayak human interest gitu. Jadi ya siapapun yang membaca itu pasti asik juga ya, dan maknanya juga lebih bisa dimengerti. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Gak apa-apa ya kita PPT ya, sudah diikutkan materinya ke smartphone kalian masing-masing. Boleh, udah bisa buka? Oke. Ini dari sampai mana? Sampai opini ya kalau nggak salah. Apa sampai berita apa? Opini udah dijelasin. Sekarang berita investigasi. Oke, kita balik lagi ke opini dulu ya. Iya. Tadi apa opini? Opini itu Berita yang berisi tentang suatu peristiwa atau isu suatu peristiwa atau isu yang berkembang kan dari gagasan kita. Oke, terus lanjut ke investigasi news. Nah, berita ini tuh kayak isinya untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang sulit terungkap gitu. Jadi untuk berita investigasi news ini jangka waktu untuk menggarap itu cukup lama ya, bisa sampai berbulan-bulan gitu kan, karena untuk menyajikan berita ini tuh harus benar-benar perfect banget ya kan. Soalnya jarang gitu berita investigasi ini bisa sekejap jadi gitu, karena kan isinya mendalam banget gitu. Dan untuk jenis berita yang terakhir apa? Ada yang menunjukkan soft news. soft news. Nah, ini tuh santai banget sih, mirip-mirip kayak yang picture news tadi, cuma bedanya kalau di soft news itu bahasanya emang bagus sih, tapi isi beritanya nggak berat. Kayak untuk soft news ini tuh memberitakan tentang rekomendasi tempat hiburan terbaik, gitu kan. Terus makanan favorit, makanan terenak di wilayah Jawa Barat apa seperti itu. Nah, itu untuk soft news. Oke, karena jenis-jenis berita sudah disampaikan ya. Sekarang ini modal simulasi membaca berita sekaligus menganalisis struktur piramida terbalik. Oke, boleh deh Ibu minta Nadia sama Sabrina. Nadia untuk membacakan beritanya dan Sabrina untuk menganalisis piramida terbaliknya. Boleh maju ke depan? Baik, di sini saya akan membaca teks berita. Beritanya itu adalah Kemendikbud meluncurkan program literasi digital untuk pelajar SMP dan SMA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud resmi meluncurkan program literasi digital nasional pada Senin 23 Mei 2006 di Jakarta. Program ini menyasar lebih dari 5 juta pelajar SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan menghadapi arus informasi digital. Pelatihan akan dilaksanakan secara daring dan luring mulai dari Juli 2026 di seluruh provinsi. Oke, lanjut. Dari untuk analisis piramida terbaliknya, yang pertama itu ada judulnya itu yang paling atas, yaitu Kemendikbud meluncurkan program literasi digital untuk pelajar SMP dan SMA. Lalu untuk teks beritanya itu di paragraf pertama. Dan yang terakhir tubuh beritanya itu ada di paragraf terakhir sebagai penutup. Oke, udah cukup? Cukup. Oke, keren banget. Tadi dia boleh duduk lagi ya. Tadi ada sampingnya itu menyampaikan contoh berita tentang komuniti meluncurkan literasi digital ya untuk anak SMP
dan SMA. SMP dan SMA. Nah, sangat menarik itu dengan dan relevan dengan zaman saat ini. Oke, karena Ibu rasa sudah paham semua ya tentang bagaimana struktur dan tataran berita secara umum, atau ada yang belum paham boleh ditanyakan? Oke, cukup. Kalau misal ada yang tiba-tiba ingin ditanyakan gitu ya, boleh cek di buku atau bikin di ruang guru untuk sekedar diskusi ya, boleh banget. Dan Ibu rasa juga ya cukup untuk penyampaian materi tentang teks berita hari ini ya. Nanti dilanjut ke teks anekdot ya minggu depan. Persiapan juga PR-nya jangan lupa seperti biasa ya. Ibarat besok. Ya. Terus setelah itu Ibu ingin dulu ya. Setelah itu Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir dengan terus semangat, sehingga materi tadi disampaikan dengan baik ya, mudah-mudahan. Amin. Mungkin itu aja yang Ibu mau sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita tutup dulu ya. Tapi sebelum ditutup, Ibu ingin reminder bahwasannya kita itu belajar teks berita untuk memberikan informasi yang kredibel ya kepada halayak pertama gitu. Bukan sekedar untuk FOMO atau apalagi memviralkan berita tersebut, apalagi udah memviralkan terus kita buku-buku yang sesuai sama fakta dan data itu nggak boleh ya. Ya seperti itu. Ibu hanya meluruskan saja, oke? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik kalau kayak gitu untuk menyediakan waktu kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan doa kembali. Silakan dipimpin untuk doa penutupnya. Oke, baik. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Membaca doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama Ibu dulu ya. Iya Ibu.